Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pagi. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan nikmatnya kita dapat berkumpul di kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Untuk itu yang terhormat kepada Ibu Asok Profesor Dr. Anda Hajah Nefrita MPD MSI selaku dosen pengampu mata kuliah telaah pada pagi hari ini dan teman-teman sekalian. Untuk itu kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul perangkat ajar yang dimana kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Desa Putri sebagai moderator, ada Silawati, ada Gustina, dan ada Maisara. Pokok pembahasan kita pada hari ini ada yang pertama ada konsep modul ajar, yang kedua ada tujuan pengembangan modul ajar, yang ketiga ada komponen inti modul ajar, dan yang terakhir ada contoh modul ajar. Oke, kita masuk yang pertama, yaitu ada pengertian modul ajar. Pengertian modul ajar itu dari beberapa ahli, ada yang menyebutkan yang pertama itu dari Ashar 2015 halaman 155 yang mengatakan bahwa modul merupakan salah satu bentuk bahan ajar yang berbasis cetakan yang dirancang untuk belajar secara mandiri oleh peserta didik. Pembelajaran karena itu modul dilengkapi dengan petunjuk untuk belajar sendiri. Jadi peserta didik menurut Ashar ini modul itu bisa dirancang untuk peserta didik agar dia bisa memahami sebelum masuk ke inti pembelajarannya. Jadi dia bisa belajar sendiri. Dan kalau menurut Nasution 2008 yang dimana modul diartikan sebagai suatu unit yang lengkap, berdiri sendiri dan terdiri atas suatu rangkaian kegiatan belajar untuk mencapai sejumlah tujuan yang dirumuskan secara khusus dan jelas. Selain itu, modul merupakan bahan ajar cetak yang dirancang untuk dapat dipelajari secara mandiri oleh peserta didik. Selain itu, modul diartikan sebagai alat sarana pembelajaran yang berisi materi, metode, batasan-batasan serta cara untuk mengevaluasi yang dirancang secara sistematis dan menarik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan sesuai dengan tingkat kompleksitasnya. Jadi siswa bisa belajar sendiri yang menurut Ashar tadi dan juga berisi sarana pembelajaran yang berisi metode dan batasan-batasan lainnya. Adapun tujuan lain dari penyediaan modul ini sendiri, yang pertama ada memperjelas dan mempermudah pesan agar tidak terlalu bersifat verbal. Jadi nggak perlu meringkas. Jadi dengan satu modul siswa itu bisa belajar apa yang akan dia pelajari ke depannya sebelum guru tersebut masuk. Yang kedua itu ada mengatasi keterbatasan waktu, ruang, dan daya indera baik peserta didik maupun guru. Jadi bisa membatasi misalnya keterbatasan waktu itu bisa dipersingkat dengan membaca modul saja, siswa bisa belajar dari rumah. Jadi di sekolah itu tinggal mengulang saja. Yang ketiga ada dapat digunakan secara tepat dan bervariasi seperti untuk meningkatkan motivasi dan gairah belajar, mengembangkan kemampuan dalam berinteraksi langsung dengan lingkungan dan sumber belajar lainnya yang memungkinkan peserta didik atau pembelajar untuk belajar mandiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Untuk itu kenapa dia dirancang untuk belajar sendiri, karena siswa bisa mengetahui bakat dan minatnya dari modul ini dirancang. Yang terakhir itu ada yang keempat, memungkinkan peserta didik atau pembelajar dapat mengukur atau mengevaluasi hasil belajarnya sendiri. Nah, itu tadi tujuannya. Ada 4 penyediaan modul tersebut. Yang terakhir itu yang agar peserta didik itu bisa mengevaluasi hasil belajarnya atau kemampuannya sampai di mana. Nah, kalau menurut atau dirumuskan pula oleh Badan Pengembangan Pendidikan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1988 bahwa yang dimaksud dengan modul adalah salah satu program belajar mengajar terkecil yang secara terperinci menyatakan hal-hal sebagai berikut, yaitu ada 10.
Yang pertama itu ada tujuan-tujuan instruksional umum yang akan ditunjang pencapaiannya. Yang kedua ada topik yang akan dijadikan pangkal proses belajar mengajar. Yang ketiga ada tujuan-tujuan instruksional khusus yang akan dicapai oleh peserta didik. Yang keempat ada pokok-pokok materi yang akan dipelajari dan diajarkan. Yang kelima ada kedudukan dan fungsi satuan atau modul dalam kesatuan program yang lebih luas. Yang keenam itu ada peranan pendidik di dalam proses belajar mengajar. Yang ketujuh ada alat-alat dan sumber yang akan dipakai. Dan yang kedelapan ada kegiatan-kegiatan belajar yang harus dilakukan dan dihayati murid secara berurutan. Dan yang kesembilan lembaran-lembaran kerja yang harus diisi peserta didik. Dan yang terakhir ada yang ke-10 yaitu program evaluasi yang akan dilaksanakan peserta didik selama proses belajar selama berjalannya proses belajar. Nah, itu tadi pengertian dari modul. Selanjutnya ada karakteristik modul yang akan dijelaskan rekan saya Maisarah kepada Maisarah. Oke, selanjutnya itu ada karakteristik modul yang akan dijelaskan rekan saya. Oke, selanjutnya itu ada karakteristik modul yang dimana terdapat 5 karakteristik. Yang pertama itu ada self instructional yang mana dengan modul ini seorang peserta didik mampu membelajarkan diri sendiri tidak tergantung pada pihak lain. Jadi pengertian tadi kan menjelaskan bahwa modul dirancang itu supaya siswa itu bisa belajar secara mandiri dan karakteristik yang pertama itu adalah self instructional tadi. Yang kedua ada self contained. Seluruh materi pembelajaran dari satu unit kompetensi atau subkompetensi tersaji di dalam satu modul secara utuh. Jadi modul itu kan jadi disajikan itu secara satu dari judulnya itu modul apa dan sampai ke tanda tangan bawah kepala sekolah. Nanti teman-teman bisa lihat di contoh modul selanjutnya. Dan yang ketiga itu ada stand alone atau berdiri sendiri. Modul tidak tergantung pada sumber atau media lainnya. Yang keempat itu ada adaptif. Modul perlu memiliki daya adiktif terhadap suatu perkembangan. Oleh karena itu modul tidak kaku dan dan tidak bertele-tele gitu. Bahasa modul itu langsung kayak yang pertama itu yang pertama itu siswa harus ngapain, selanjutnya siswa ngapain dan itu tidak terkesan kaku dan tidak bertele-tele. Jadi langsung menjelaskan siswa itu kedepannya bakal ngapain gitu. Nah, yang terakhir itu ada user friendly. Modul user friendly. Modul hendaknya memperhatikan pula kepentingan pemakaiannya. Nah, selanjutnya itu ada kriteria modul yang baik. Ada 3 kriteria. Yang pertama itu modul harus menarik minat dan memotivasi para peserta didik, misalnya dengan memuat ilustrasi yang menarik dan bahasa sesuai dengan tingkat kognisi mereka. Jadi modul itu dibuat menarik. Kenapa? Kalau modul anak kita sekarang itu kan dari Canva itu buat modul ada gambar-gambarnya gitu, berwarna gitu. Jadi menarik siswa dan memotivasi siswa supaya lebih tertarik untuk membacanya. Kenapa dibuat seperti itu dan membuat ilustrasi yang menarik. Itu kenapa dibuat bergambar-gambar gitu. Kalau teman-teman pernah melihat modul yang untuk anak-anak SD gitu. Nah, yang kedua itu ada kriteria modul yang baik, yaitu modul harus menghindarkan konsep-konsep yang samar-samar dan sudut pandang yang jelas. Modul harus dapat menghargai perbedaan pribadi para peserta didik pemakainya.
Yang ketiga itu ada aspek-aspek itu meliputi minat peserta didik, motivasi, ilustrasi, linguistik, kejelasan, Cornelius sudut pandang, serta menghargai perbedaan pribadi. Selanjutnya itu ada langkah-langkah penyusunan modul yang akan dijelaskan rekan saya Maisarah. Kepada Maisarah saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah penyusunan modul ajar. Nah, yang pertama itu ada analisis kebutuhan modul. Nah, jadi di sini dengan menganalisis kebutuhan modul dapat membuat kegiatan menganalisis kompetisi dasar ataupun tujuan pembelajaran beserta indikator-indikatornya untuk menentukan dan pengembangan isi modul. Yang kedua itu ada penyusunan draft. Nah, jadi di sini dengan penyusunan draft ini merupakan proses penyusunan dan pengorganisasian materi pembelajaran dari suatu kompetensi dan indikator-indikator yang satu dengan kesatuan yang padu. Yang ketiga itu ada pengembangan modul. Nah, jadi di sini merupakan langkah yang kegiatan utama dalam rangka menjadikan modul secara utuh dan lengkap berdasarkan draft dan berdasarkan penyusunan draft tadi. Nah, selanjutnya tahap keempat ialah validasi. Nah, jadi validasi ini merupakan proses permintaan persetujuan ataupun pengesahan. Jadi perlu validasi tersebut. Yang kelima ada uji coba. Nah, uji coba ini merupakan kegiatan penggunaan modul pada peserta terbatas untuk mengetahui keefektifan dan kebermaknaan bagi peserta didik sebelum modul tersebut digunakan secara umum. Dan yang terakhir ialah revisi. Nah, revisi merupakan perbaikan ataupun proses penyempurnaan modul setelah memperoleh masukan dari kegiatan uji coba dan validasi. Next. Oke, selanjutnya ada tujuan pengembangan modul ajar. Nah, jadi pengembangan modul ajar ini bertujuan untuk menyediakan perangkat ajar yang dapat memandu guru melaksanakan pembelajaran dalam penggunaannya. Nah, jadi adapun tujuan pengembangan modul seperti yang kita ketahui, modul merupakan bahan ajar yang berisi mengenai materi, metode, batasan-batasan dan cara mengevaluasinya yang telah disusun secara sistematis dan menarik sesuai dengan capaian yang diharapkan. Nah, jadi di sini adapun tujuan pengembangan modul ajar yang pertama itu untuk menyediakan perangkat ajar yang mana bermanfaat untuk guru dalam memandu proses pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, guru dapat memilih ataupun memodifikasi modul ajar yang sudah disediakan pemerintah untuk menyelesaikan modul ajar dengan karakteristik peserta didik. Yang ketiga, guru dapat menyusun sendiri modul ajar sesuai dengan karakteristik peserta didik. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa setiap peserta didik memiliki kemampuan ataupun gaya belajar yang berbeda. Nah, jadi dengan pengembangan modul tersebut di sini dapat membantu guru mengidentifikasi dari karakter ataupun gaya belajar para peserta didik tersebut. Yang keempat, dapat mengembangkan perangkat ajar yang memandu pelaksanaan pembelajaran. Nah, yang seperti dijelaskan oleh saudari di atas tersebut. Jadi di modul itu berisi dari tingkat langkah awal apa aja sih yang harus dilakukan siswa, apa aja yang harus dicari oleh siswa gitu. Nah, jadi dengan adanya modul ajar tersebut dapat menjadi panduan ataupun panduan guru dan peserta didik dalam melakukan proses pembelajaran. Nah, yang kelima itu dapat mempermudah, memperlancar dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, semakin terancang sebuah modul tersebut, semakin tercapai sebuah capaian pembelajaran. Nah, yang keenam itu menjadi rujukan bagi guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Seperti poin yang keempat tadi, bahwa dengan modul pembelajaran tersebut dapat membantu guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran supaya menjadi lebih efektif dan optimal. Dan yang terakhir menjadi kerangka yang dapat menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran sesuai dengan capaian pembelajaran. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Selanjutnya itu ada komponen modul ajar yang akan dijelaskan rekan saya Gustina. Kepada Gustina saya silakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu komponen inti modul ajar. Nah, ada 3 komponen inti, yaitu yang pertama ada tujuan pembelajaran.
media pembelajaran yang akan digunakan, asesmen serta informasi dan referensi belajar lainnya yang dapat membantu guru dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, komponen modul ajar ini bisa ditambah sesuai dengan mata pelajaran dan kebutuhannya. Guru di satuan pendidikan diberi kebebasan untuk mengembangkan komponen dalam modul ajar sesuai dengan konteks dan lingkungan dan kebutuhan belajar murid. Nah, yang pertama itu tujuan pembelajaran. Nah, jadi tujuan pembelajaran ini harus mencerminkan hal-hal penting dari pembelajaran dan harus bisa diuji dengan berbagai bentuk asesmen sebagai bentuk dari unjuk pemahaman. Nah, tujuan pembelajaran ini akan menentukan kegiatan belajar, sumber daya yang digunakan, kesesuaian dengan keberagaman murid, dan metode asesmen yang digunakan. Tujuan pembelajaran ini juga mencakup berbagai bentuk, mulai dari pengetahuan atau fakta dan informasi, prosedural, pemahaman, konseptual, pemikiran dan penalaran keterampilan, serta kolaborasi dan strategi komunikasi. Nah, yang kedua itu ada kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini mencakup urutan kegiatan pembelajaran inti dalam bentuk langkah-langkah konkret yang disertakan opsi atau pembelajaran alternatif dan langkah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan belajar murid. Nah, langkah dari kegiatan pembelajaran ini ditulis secara berurutan sesuai dengan durasi waktu yang direncanakan dalam 3 tahap, yaitu ada pendahuluan, inti, dan penutup yang berbasis dengan metode pembelajaran aktif. Nah, yang terakhir yaitu ada rencana asesmen. Nah, jadi rencana asesmen ini mencakup instrumen serta cara melakukan penilaian. Kriteria penilaian pencapaian harus ditentukan dengan jelas sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Nah, asesmen ini dapat berupa asesmen formatif maupun asesmen sumatif. Namun kedua jenis asesmen ini tidak harus selalu digunakan dalam modul ajar, melainkan dapat disesuaikan tergantung pada cakupan tujuan pembelajaran dan kebutuhan muridnya. Nah, dalam merencanakan asesmen ini, guru juga perlu memahami salah satu prinsip asesmen dalam kurikulum dan mendorong penggunaan berbagai bentuk asesmen, bukan hanya tes tertulis. Hal ini juga dilakukan agar pembelajaran bisa lebih terfokus pada kegiatan yang bermakna, serta informasi atau umpan balik dari asesmen tentang kemampuan murid juga melebihi kaya dan bermanfaat dalam proses perancangan pembelajaran berikutnya. Baik, sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Materi selanjutnya itu ada contoh modul ajar. Bagaimana sih contoh modul ajar tersebut? Yang akan dijelaskan saya Silawati. Kepada Silawati, saya persilakan. Oke, baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu ada contoh modul ajar. Nah, di sini kami mengambil contoh modul ajar yang berjudul Modul Ajar Biologi Sekolah Menengah Atas kelas 10 materi perubahan lingkungan. Nah, di sini teman-teman dapat melihat di makalah ya, soalnya tidak bisa ditampilkan di PPT. Selanjutnya itu di halaman pertama itu ada identitas umum dan elemen capaian pembelajaran. Nah, di sini elemen pencapaian pembelajaran itu ada 2 yang dituju, yaitu yang pertama pemahaman biologi dan yang kedua keterampilan proses. Nah, selanjutnya itu ada profil pelajar Pancasila. Nah, di sini dicantumkan yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bernalar kritis, kreatif, dan gotong royong. Selanjutnya itu ada sarana dan prasarana. Nah, di sini dicantumkan media apa saja yang digunakan dalam pembelajaran seperti Canva, lembar kerja LKPD, PPT, proyektor, dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu ada model, metode, dan pendekatan. Nah, di sini model pembelajaran menggunakan project based learning. Metode pembelajaran itu observasi, diskusi, tanya jawab, dan presentasi. Nah, untuk pendekatan pembelajaran di sini menggunakan pendekatan STEM. Untuk tujuan pembelajaran di sini ada 2, yaitu yang pertama menganalisis permasalahan yang ditimbulkan dari proses pengelolaan sampah di lingkungan sekitar, dan yang kedua mengemukakan gagasan solusi permasalahan pengolahan sampah melalui pembuatan produk daur ulang. Nah, selanjutnya itu
prasyarat yang terdiri dari 4. Yang pertama, komponen ekosistem, interaksi ekosistem, jenis-jenis limbah dan cara menanggulangi limbah. Selanjutnya itu ada pemahaman bermakna, dan misalnya ada kegiatan pembelajaran. Nah, di sini di pertemuan pertama guru akan peserta didik akan menyampaikan salam, menyapa peserta didik dan menanyakan kabar. Nah, selanjutnya itu memandu doa bersama sebelum mulai kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, mengecek kehadiran peserta didik melalui presensi. Yang keempat, memberikan motivasi belajar secara fisik dan mental dengan menanyakan keadaan dan perasaan peserta didik. Selanjutnya itu ada pertanyaan esensial. Nah, di sini guru memberikan pertanyaan esensial untuk membantu pemahaman peserta didik dan mengaitkan dengan bahan literasi peserta didik. Selanjutnya itu peserta didik diberi kesempatan secara bergantian untuk mengungkapkan jawaban atas pertanyaan yang diberikan. Selanjutnya itu ada perencanaan proyek. Nah, di sini guru mengajak peserta didik melihat tayangan video mengenai dampak negatif akibat pengelolaan sampah yang tidak tepat. Dan guru akan membagi siswa dalam 6 kelompok berdasarkan kesiapan belajar untuk menyusun 6 proyek. Selanjutnya di sini peserta didik membuat desain perencanaan proyek berbasis STEM melalui link Canva yang dibagikan oleh guru. Selanjutnya itu monitoring proyek. Nah, di sini guru meminta tiap kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi mengenai penyusunan proyek dengan menampilkan link Canva yang sudah disusun. Nah, di sini setiap kelompok secara bergantian mempresentasikan materi yang telah disiapkan. Nah, di sini guru akan memonitor hasil literasi informasi mengenai perubahan lingkungan. Selanjutnya itu ada penilaian hasil. Nah, di sini peserta didik menyelesaikan penyusunan proyek melalui link Canva. Selanjutnya itu guru melakukan penilaian terhadap desain rencana proyek berbasis tim. Selanjutnya itu ada evaluasi. Nah, di sini guru akan memberikan umpan balik dan peneguhan terhadap rancangan proyek masing-masing kelompok. Nah, di sini peserta didik menanggapi umpan balik yang disampaikan guru untuk memperbaiki rancangan proyek. Untuk penutup, di sini guru akan memberikan apresiasi terhadap gagasan yang telah disampaikan oleh peserta didik tentang permasalahan pengelolaan sampah di lingkungan sekitar dan memberikan informasi untuk pengerjaan proyek dan pertemuan selanjutnya. Selanjutnya itu guru memberikan motivasi agar peserta didik dapat melaksanakan tugas yang diberikan. Selanjutnya memandu doa penutup kegiatan pembelajaran dan menutup pembelajaran dan menyampaikan salam. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Itu tadi contoh modul ajar yang dijelaskan oleh rekan saya Silawati. Selanjutnya itu tadi penjelasan keempat materi dari kami tentang perangkat ajar. Selanjutnya kami membuka sesi kritik dan saran kepada teman-teman. Saya persilahkan kepada Elisa. Oke, baik, terima kasih pada moderator. Di sini saya izin yang akan mengkritik sedikit pada bagian makalah. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu kepada kelompok penyaji. Ini makalahnya dibuat kapan? Dari pagi, Kamis pagi. Kamis pagi tanggal? Rabu pagi tanggal? Jadi kalau misalnya kelompok penyaji buatnya baru tanggal 1, tapi di kata pengantar ini kelompok penyaji menuliskan Tanjung Pinang 30 Maret, berarti dari 1 bulan yang lalu. Kemudian selanjutnya menurut saya dari opsi bab 1 ke A latar belakang itu kayak jaraknya terlalu jauh. Sama juga bab 2, bab 3. Nah, terus kritik saya pada bagian daftar pustaka. Daftar pustaka yang paling bawah itu Ashihar Rayandra itu kan daftar pustaka dari citasi orang gitu kan. Itu malah kayak dikontrol T sama kelompok penyaji, jadinya di bawah ini. Harusnya kan kalau yang Suparno ini sampai ke Yogyakarta ini titik, berarti ini daftar pustaka yang baru. Dan juga kalau misalnya dia kan daftar pustaka yang baru, tapi karena dia A harusnya ini di atas.
sesuai abjad gitu kan. Nah, itu saja mungkin dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Elisa atas kritik dan sarannya. Kepada teman-teman, apa ada lagi yang ingin mengkritik dan memberikan saran untuk kelompok kami? Kepada Sharon, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sharon Natasha. Di sini saya izin berkritik. Perkenalkan ya. Pada halaman 1 itu masih ada tanda baca penggunaan tanda titik itu kayak titik, spasi, huruf kecil ditulis di makalah itu pada bacaan pola pengembangan perencanaan serta pola pengembangan manajerialnya. Artinya kan kalau sesudah titik itu kan kapital. Terus pada halaman 2 yang tujuannya itu kan sebaiknya dikasih tanda titik aja itu untuk mengakhiri sebuah kalimat. Terus pada halaman 6 dan 8 itu tata perkembangan atau menentukan indikatornya juga mungkin lebih baik tidak perlu dikasih kata sambung. Kan di situ kan ada kata sambung juga, jadi terlihat kayak spasi. Terus yang halaman 7 itu korelasi atau correlativity. Pada halaman 7. Sebaiknya di spasi ya. Terus pada halaman 8 dan 9 juga masih banyak typonya. Mungkin itu saja saya sampaikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih pada Sharon atas kritik dan sarannya. Selanjutnya kepada teman-teman, apakah ada lagi yang ingin memberikan kritik dan saran? Kepada Putri Asdari, saya persilahkan. Ya. Baiklah, sebelumnya terima kasih pada moderator. Di sini saya juga ingin mengkritik makalah yang menyanyi. Tadi juga sudah disampaikan oleh Elisa pada daftar pustaka itu ada tadi Asyar Rayendra. Mungkin teman-teman bisa menaikkan Asyar itu ke atas. Dan itu kan abjad A. Kemudian pada Nasution tadi sudah pada itu berbeda citasi di Dapus sama di citasinya. Jadi pada citasi itu Nasution 2008, sedangkan pada Dapus itu teman-teman membuat Nasution 2013. Mungkin itu bisa diperbaiki lagi. Mungkin itu saja kritik dasar dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Putri Asdari. Selanjutnya kami membuka 3 penanya kepada teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan. Saya persilahkan. Oke, kepada Putri Jaya, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, di sini saya izin bertanya kepada kelompok penyaji. Nah, tadi kan kelompok penyaji sudah menjelaskan materi tentang validasi. Nah, di mana validasi ini adalah proses permintaan persetujuan atau pengesahan dari seorang atau beberapa ahli. Nah, pertanyaannya itu yaitu bagaimana cara menentukan standar dan kualitas yang diinginkan dalam proses validasi, serta bagaimana proses validasi ini berkontribusi terhadap peningkatan kualitas produk atau modul, dan apakah ada dampak buruk jika sebuah produk tidak melewati proses validasi dengan baik. Apakah pertanyaan bisa dipahami? Oke, baik. Terima kasih pada Putri Jaya atas pertanyaannya. Selanjutnya kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Oke, baik. Selanjutnya kepada Putri Asdari, saya persilahkan. Terima kasih pada moderator. Di sini saya Putri Asdari izin bertanya kepada kelompok penyaji. Saya tahu biasanya di modul
biasanya untuk siswa. Nah, jadi bagaimana cara guru itu mengukur kemajuan atau pemahaman siswanya terhadap materi yang disampaikan dalam modul tersebut. Baiklah, itu saja pertanyaan saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Putri Hasdari. Selanjutnya kepada Nurul, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Izin bertanya, apa perbedaan utama perangkat ajar pada kurikulum 2013 dan pada kurikulum Merdeka sekarang ini? Oke, baik. Itu tadi 3 penanya dari teman-teman. Selanjutnya berikan kami waktu untuk mencari jawaban dari teman-teman sekalian. Baiklah, selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu dari Putri Jaya, yang akan dijawab oleh rekan saya Gustina. Kepada Gustina, saya persilahkan. Terima kasih moderator. Ini saya akan menjawab pertanyaan dari Putri Jaya. Pertanyaannya itu ya tadi bagaimana cara menentukan standar atau kualitas yang diinginkan dalam proses validasi, serta bagaimana proses validasi berkontribusi terhadap peningkatan kualitas produk atau modul, dan apa dampak buruk jika sebuah modul ajar tidak melewati proses validasi yang baik. Nah, jadi jawaban pokok penyaji yaitu untuk menentukan standar atau kualitas yang diinginkan dalam proses validasi perlu mempertimbangkan persyaratan fungsional dan non fungsional produk atau modul yang bersangkutan. Nah, ini dapat meliputi kinerja, keamanan, kehandalan, dan kemudahan penggunaan. Proses validasi ini membantu memastikan bahwa produk atau modul tersebut memenuhi standar tersebut. Nah, proses validasi ini berkontribusi terhadap peningkatan kualitas produk atau modul dengan memvalidasi bahwa mereka sesuai dengan standar yang ditetapkan. Ini juga membantu mengidentifikasi dan memperbaiki cacat atau kekurangan sebelum produk atau modul tersebut dipasarkan atau digunakan secara luas. Dampak buruk jika sebuah produk ini atau modul tidak melewati proses validasi dengan baik dapat mencakup yang pertama, yaitu kinerja yang buruk atau tidak konsisten. Nah, produk atau modul mungkin tidak berfungsi seperti yang diharapkan atau mungkin tidak dapat menangani beban kerja yang diantisipasi. Yang kedua yaitu keamanan yang rentan. Nah, produk atau modul mungkin memiliki celah keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berwenang. Yang ketiga yaitu ketidakhandalan. Nah, produk atau modul mungkin mengalami kegagalan secara tidak terduga yang menyebabkan gangguan atau kerugian bagi pengguna. Dan yang terakhir yaitu pengalaman pengguna yang buruk. Nah, produk atau modul mungkin sulit digunakan atau tidak ramah pengguna, mengakibatkan frustasi atau penolakan oleh pengguna. Baik, itu saja jawaban dari saya kembali ke moderator. Oke, baik. Itu tadi jawaban dari kami kelompok penyaji. Selanjutnya kepada teman-teman, apa ada yang ingin menambahkan? Oke, jika tidak ada, saya kembalikan kepada Putri Jaya. Apakah ingin ditambahkan atau ingin disimpulkan? Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji. Jawabannya bisa saya terima. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya itu ada pertanyaan dari Putri Hasdari yang akan dijawab rekan saya Maisarah. Kepada Maisarah, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Nah, untuk jawaban Putri Hasdari yang mana soalnya bagaimana cara guru mengukur kemajuan ataupun pemahaman siswa terhadap materi yang terdapat di dalam modul ajar yang dibuat. Nah, adapun jawabannya ialah guru dapat mengukur kemajuan ataupun pemahaman siswa terhadap materi yang terdapat di dalam modul ajar dengan beberapa cara. Yang pertama, guru dapat melakukan tes prestasi belajar melalui tes sumatif, tes formatif, dan lain-lainnya untuk mengetahui kemajuan siswa dalam memahami materi yang terdapat di dalam modul ajar tersebut. Yang kedua, dapat melakukan penafsiran. Nah,
jadi dengan penafsiran tersebut, guru dapat mengukur pemahaman siswa melalui cara penafsiran, yaitu saat siswa dapat menjelaskan ataupun menerjemahkan materi yang telah dipelajari. Yang ketiga, dengan catatan siswa. Nah, jadi guru dapat membaca catatan setiap siswa secara berkala untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi pelajaran tersebut. Yang keempat, melalui asesmen diagnostik. Nah, jadi dengan asesmen diagnostik ini dapat mengetahui kemampuan awal siswa dan membagi kelompok belajar sesuai dengan kemampuan yang diperlukan. Yang kelima itu evaluasi kegiatan pembelajaran. Nah, seperti yang kita ketahui, kegiatan evaluasi itu pasti setiap terakhir kan, belakangan gitu. Nah, jadi guru dapat melakukan evaluasi kegiatan pembelajaran untuk mengetahui apakah siswa telah memahami materi yang dipelajari atau tidak, dan dapat menerapkan atau mengimplementasikan materi yang telah disampaikan oleh guru tersebut. Dengan demikian, guru dapat mengukur kemajuan atau pemahaman siswa terhadap materi yang terdapat di dalam modul ajar dan melakukan perbaikan pada proses pembelajaran jika diperlukan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Prof. Oke, baik. Itu tadi jawaban dari kelompok penyaji atas pertanyaan dari Putri Hasdari. Selanjutnya kepada teman-teman, apa ada yang ingin memberikan tambahan atau tanggapan? Saya persilahkan. Oke, jika tidak ada, saya kembalikan kepada Putri Hasdari. Apa ada yang ingin ditambahkan atau disimpulkan? Saya persilahkan. Baiklah, saya simpulkan dari jawaban penyanyi tadi bahwa ada beberapa cara untuk mengetahui kemajuan pemahaman siswa, yaitu tadi ada melalui tes prestasi belajar, kemudian dengan melakukan penafsiran, kemudian dengan catatan siswa, dan melakukan asesmen dan juga evaluasi terhadap kegiatan pembelajaran. Dan itu saja yang bisa saya simpulkan. Jawabannya bisa saya terima. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Putri Hasdari. Selanjutnya itu ada pertanyaan dari Nurul Azmi, yang dimana pertanyaannya itu apa perbedaan utama perangkat ajar pada kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka sekarang ini. Nah, perbedaannya itu ada perbedaan utama perangkat ajar pada kurikulum 13 dan kurikulum Merdeka adalah pendekatan dan filosofi pembelajarannya. Kurikulum 13 lebih berpusat pada standar nasional yang ditetapkan pemerintah. Sementara kurikulum Merdeka memberikan lebih banyak kelonggaran pada sekolah dan guru untuk mengembangkan kurikulum Merdeka sendiri sesuai dengan kebutuhan lokal dan karakteristik siswa. Kurikulum Merdeka juga lebih menekankan pada pembelajaran berbasis proyek, keterampilan abad ke-21 dan pengembangan karakter. Contohnya gini, kurikulum 13 ini lebih kayak berpusat, kayak dia tuh nggak menampilkan seluruhnya bakat-bakat gitu. Sedangkan kurikulum Merdeka, kalau kita dilihat sekarang, pasti sebelum pagi itu mereka pasti akan menampilkan bakat-bakat seperti menari, menyanyi, melukis. Pokoknya setelah melakukan peninjauan, misalnya anak-anak tersebut itu banyak yang melukis, jadi diadakan kegiatan melukis. Terus banyak yang bisa menari, dilakukan kegiatan menari seperti itu. Jadi sesuai minat dan bakat peserta didiknya masing-masing. Oke, itu tadi perbedaannya. Kepada teman-teman, apa ada yang ingin memberikan tambahan? Oke, kepada Risma saya persilahkan. Jawaban dari pertanyaan Nurul, pertanyaan itu perbedaan utama perangkat ajar pada kurikulum 13 dan kurikulum Merdeka. Perbedaannya itu dapat dilihat dari yang pertama itu fokus dan pendekatan. Nah, pada kurikulum K13 menekankan pada pembelajaran berbasis kompetensi dengan pendekatan saintifik. Kemudian pada kurikulum Merdeka mendorong peserta didik untuk mengambil peran aktif dalam pembelajaran. Nah, yang kedua itu pada penilaian, perbedaan pada penilaian. Pada K13 penilaian masih cenderung mengacu pada ujian tertulis dan tes standar. Sedangkan pada kurikulum Merdeka penilaian dalam
pada pencapaian akademis dan kompetensi khusus, sedangkan pada kurikulum merdeka menekankan pada pengembangan diri yang lebih luas termasuk soft skill, keterampilan praktis dan kemandirian. Itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Risma yang telah menambahkan jawaban dari kelompok penyaji. Selanjutnya kepada Nurul, apa ada yang ingin ditambahkan atau ingin disimpulkan? Kepada Nurul, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Bapak Penyaji dan Risma. Jawabannya dapat saya terima. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Nurul. Selanjutnya itu kami akan membacakan kesimpulan yang dimana modul ajar adalah alat yang dirancang untuk menyampaikan informasi secara sistematik dan terstruktur kepada peserta didik. Tujuan pengembangan modul ajar adalah untuk memfasilitasi pembelajaran mandiri dan memungkinkan pemahaman yang lebih baik oleh peserta didik. Komponen inti modul ajar meliputi identifikasi tujuan pembelajaran, penyusunan konten, pengaturan urutan materi, serta penyediaan bimbingan dan evaluasi. Oke, itu saja dari kelompok kami. Umur kakek sudah menua, tapi masih semangat.